kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Jangan sampai ketika sendiri nanti bingung lagi, Pak ini saya menentukan ini kok tidak tepat lagi ya, saya susah juga menentukan support resistennya. Padahal kita sering sampaikan berulang-ulang potensi yang ada ya, sudah kita selalu review. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman biar nanti yang belum memahami setidaknya ada sedikit banyak gambaran yang bisa diterima di sana. Oke, Mas. Iya Pak. oke, selamat malam. Iya Pak, silakan. Oke, mau nanya, itu kalau level psikologi yang sudah terlewati, Iya Pak. baru nanti harganya itu balik kembali, mendekati level psikologi yang tadi, mungkin 1 atau 2 jam sebelumnya. Apakah masih berlaku itu level psikologi yang sebelumnya itu? Artinya akan tertolak lagi atau mungkin akan tembus gitu? Selalu akan berlaku Pak. Jadi misalnya level psikologi saya ambil di sini, ini level psikologi ya. Ini dilewati Ya, turun ke bawah berarti breakout namanya. Breakout itu dia berpotensi lanjut. Nanti misalnya marketnya ini naik ya. Saya coba untuk ini. Ketika naik begini Pak, melewati level psikologi, nanti berpotensi naik lagi. Sebaliknya ketika di level psikologi ini tidak dilewati, begini, kemudian mantul lagi atau warna merah-merah muncul, ini berpotensi bisa turun lagi Pak. Nah ini jadi untuk masih menguji, berlaku ya? masih berlaku. Oke, saya coba praktekkan, saya coba untuk lihat candle sebelumnya ya, biar nanti ada pembanding. Contoh misalkan saya gunakan acak dulu. Nah ini misalkan begini. Oke, ini contoh misalkan marketnya di sini masih pagi, masih kondisinya seperti ini. Oke, kita tandai begini. Nah, perhatikan ketika ini naik, sebelumnya ini naik, kemudian mulai ditolak. Berarti di atas ini membentuk level psikologi yang kecil-kecil ini. Ini membentuk level psikologi yang baru. Kita bisa tarik dulu garis. Klik di sini. Karena sudah mulai merangkak ke bawah. Ketika merangkak ke bawah, kemudian yang sebelumnya dominan naik, maka kita bisa tentukan garis retracement-nya. Di mana paling penting kita dapat retracement, tarik dari ujung body ke ujung body yang warna hijau tertinggi, kemudian klik 2 kali, di tengahnya itu ada level, ada retracement di sini. Nah, ini retracement penolakan atau bahasanya adalah koreksi. Dan ini berbarengan atau persis berada di level psikologi yang di sini. Ya. Ini meskipun kurang sedikit, ya anggap saja ini level psikologinya di sini. Nah, ini berbenturan di sini. Oke, perhatikan ini level psikologi. Di sini level psikologi, kemudian di sini ada retracement, berdekatan dengan retracement. Kalau kita pakai Fibonacci, ini pasti di wilayah retracement. Nah, ini 60-nya di sini. Kalau Fibo itu 50 hingga 61,8 di sini. Maka masuk di wilayah retracement. Ketika masih berada di ini, masih berada di sini dan tidak tembus, maka berpotensi mantul ke atas. Kita geser pelan-pelan, apakah dia kuat apa enggak? Nah, perhatikan, dia berada di level psikologi nih. Di level psikologi tidak breakout nih, kurang sedikit turun. Perhatikan geser lagi. Nah, ketika di bawah dia breakout, menembus level psikologinya, setidaknya ada peluang untuk lanjut turun di sana. Paling tidak setelah breakout kita kalau entry sell ada peluang yang bisa kita dapatkan profit di sini. Paham, Pak? Jadi level psikologi ini masih berlaku nanti, ya, untuk menguji apakah nanti kuat lagi atau tidak, gitu. Termasuk yang di atas atau di bawah. Di atas misalkan, tadi kan sudah kita membuat level
psikologi ya, level psikologinya. Nah, ternyata di area di sini, di pucuknya di sini, nah, di pucuknya di sana tadi mana tadi? Ini mana tadi? Nah, di pucuknya di sini kita lihat, lari sekali. Kita coba perkecil, kemudian perbesar lagi di sini. Kita perbesar lagi. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, ketika di level psikologi di atas ditolak ya. Ini ketika ini tidak mampu breakout, kemudian ditolak, dan ini ibaratnya kalau kita tadi gabungkan, dari dua volume hijau dan volume merah, ini merahnya, kemudian kita gabung menjadi satu, ini menjadi merah padat, kemudian hijaunya dia mengimbangi kekuatan merahnya. Artinya apa? Artinya koreksi kemudian kembali naik lagi. Maka cenderungannya naik lagi. Kecenderungannya adalah naik lagi. Bagaimana ketika di level psikologinya dia masih kuat naik, maka dilihat sebelah kiri adakah level psikologi yang terdekat lagi. Kita bisa lihat penolakan-penolakan yang ada setidaknya untuk menguji apakah akan kuat naik atau tidak. Yang terdekat tentu di sini. Ya, kalau kita ngambil yang di atas boleh saja terlalu tinggi. Ya, boleh saja tapi terlalu tinggi. Yang terdekat adalah ini. Yang banyak ditolak. Ini kalau kita ukur, kalau kita gambar pun begini. Tetap ditolak. Nah, ini tetap ditolak. Ya, kalau kita validnya ya tunggu yang kena semuanya, di sini kena semua. Ini yang valid. Sehingga ini level psikologi berikutnya. Ternyata di sana, di area di sini tidak breakout kembali. Ya, kalau kita di tengah ini boleh saja kita, kalau misalkan melihat ini breakout, kita boleh saja ambil ini sebagai trigger kita. Ya, tapi hati-hati nanti targetnya di level di sana. Kalau ternyata tidak terpenuhi dan berbalik arah, maka yang kita lakukan selalu melihat yang di bawah tadi, ada level psikologi yang di breakout kembali. Yang tadi di sini ada level psikologi yang saya buatkan tadi ini. Kalau saya tarik gambar, perhatikan ini yang warna biru ini breakout, kemudian kita misalkan entry buy di sana, misalnya. Kemudian ternyata pasarnya turun. Nah, ini yang harus kita selalu berusaha untuk recovery begini. Targetnya atau batasannya adalah 500 dari, nah batasnya 500. Ketika ini tidak mencapai yang kita targetkan profitnya di atas, kemudian berbalik, maka lakukan recovery namanya. Walaupun perjalanannya tidak sampai ganti candle panjang. Justru kalau panjang, kalau bergerak fluktuatif, itu kita bisa lakukan recovery. Recovery itu bisa dengan menambah buy, bisa nambah sell. Ya. Contoh di recovery sudah sering kita sampaikan, dilihat aja, diamati. Kalau kita memberikan contoh-contoh recovery, diamati, minimal dipelajari. Jadi nanti kita bisa sedikit banyak untuk prakteknya di sana. Angka tidak menjadi persoalan, tidak menjadi wajib untuk diikuti. Yang terpenting bagaimana tekniknya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau dia breakout ke bawah, berarti potensi turun lagi. Karena yang tadi atas tadi menjadi fungsi yang pertama dari resisten, karena di breakout menjadi support. Support di breakout lagi, maka fungsinya berubah menjadi resisten kembali, dan seterusnya. Jadi kalau saya gambarkan begini. Kalau saya gambarkan seperti ini, kemudian ini adalah resisten, ini adalah support. Jadi kalau resisten di breakout, ini yang atas namanya resisten, yang bawah ini namanya support. Kalau support di breakout atau sebaliknya resisten di breakout, maka fungsi resisten berubah menjadi support. Nah, supportnya yang terdekat di sini. Kalau nanti dia turun kembali,
breakout dari support, maka berpotensi turun. Dan ini fungsi kembali menjadi resisten. Supportnya nanti di bawah lagi, membentuk support baru, kita lihat lagi. Misalkan begini. Nah, berarti ini support yang baru di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti bisa kita praktek lagi. Ya, siap. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Itu pengertian breakout saya masih suka salah ini. Jadi ketika Abi kan suka kasih batasan level psikologi, dia sudah lewat. Ya. Nah itu saya satu poin misalnya sudah pikir sudah valid, ternyata nggak lama dia berbalik. Nah bisa dalam bentuk ini nggak apa satuan angka misalnya kalau sudah 2 poin berarti dia udah valid itu breakout. Tidak bisa, Pak. Jadi breakout itu harus satu tebal dan tidak ada gangguan di sebelah kiri. Ya. Breakout itu tebal dan tidak ada gangguan sebelah kiri, tidak ada level psikologi yang terdekat di sana. Contoh misalkan di sini ada level psikologi yang kuat ini. Nah, ini ketika breakout itu dia bebas, tidak ada pengganggu, tidak ada yang sebelah kiri lagi, tidak ada yang menolak kembali. Maka ini namanya breakout yang valid. Ketebalannya bagaimana kita ukur? Kalau misalkan ini cuma tebelnya cuma segini, ini bukan breakout karena masih ada ekor di atas. Maka ini tidak valid. Valid itu ketika betul-betul dia bebas dari hambatan. Dia bisa menolak jauh lebih panjang. Apalagi sepanjang ini, maka ini namanya breakout yang valid. Nanti di bawah ini ada seperti ini lagi, perhatikan. Nah ini. Kalau dia breakout lagi tebal, maka dia lanjut lagi meskipun lanjutnya tidak banyak. Ya. Dia akan kembali turun lagi. Ketika dia breakout naik, maka potensi naik kembali dan seterusnya. Jadi breakout itu bebas, tidak boleh ada hambatan. Ya, kalau misalkan di sini tebal, di sini ada level psikologi, kemudian tidak ada breakout kecil seperti ini pun boleh karena di sini sudah dilewati. Atau yang terlihat lagi, ya kita lihat coba. Nah di sini ada level psikologi lagi di sini. Ini ada level psikologi di sini. Nah breakoutnya di mana? Breakoutnya ketika betul-betul dia bebas, tidak ada hambatan. Nah, breakout kecil ini belum breakout, masih menunggu. Maka yang paling valid breakoutnya di sini. Apakah di sini tidak breakout? Ini breakout tapi kurang valid karena berdekatan dengan level psikologi dan ada penolakan di atas. Sementara ini breakout yang valid, dia di atas tidak ada penolakan dan bebas hambatan. Ya seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa disampaikan kembali. Oke, terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan? Ya silakan Pak. Kalau misalkan sudah breakout nih ya Pak ya, kita ngitung range-nya gimana Pak? Kenapa Pak? Kita ngitung range untuk seberapa jauh itu bakal lanjut tren atau gimana cara ngitungnya Pak? Kita lihat di level psikologi berikutnya ya. Di level psikologi berikutnya, misalnya berdekatan maka hati-hati. Misalkan begini ya, saya coba untuk lihatkan breakout yang berdekatan dengan level psikologi. Ini ya masih belum. Oke. Oke, kita coba lihat yang Oke, nah ini coba kita lihat ini yang betul-betul cukup membahayakan di sana. Ini breakout misalkan di sini ada level psikologi di sana. Nah, ini ada level psikologi. Kemudian di breakout di sana. Ini breakout, kemudian ringnya di mana kita lihat yang di atas ini tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada level lagi. Ya, ada level psikologi yang ada di sana. Ketika berdekatan dengan level psikologi berikutnya, maka ukur jaraknya. Kira-kira kita ada space tidak di sana? Ada ruang untuk entry apa enggak? Kalau terlalu mepet, maka jangan
jangan dilihat peluang di sana. Artinya jangan masuk dengan kondisi seperti itu. Karena sangat berdekatan dengan level psikologi berikutnya. Kecuali berikutnya jaraknya masih terlalu jauh. Misalkan ini cukup jauh, tidak ada level psikologi berikutnya, maka kita bisa ambil entry dari trigger breakout yang ada. Tapi kalau berdekatan dan diukur kira-kira jaraknya dengan titik entry kita, kira-kira kalau nanti sampai dengan atas masih masuk apa enggak, kira-kira seperti itu ya. Jadi diukur jaraknya, jarak titik kita mau entry dengan level psikologi yang selanjutnya, karena kalau berdekatan sangat berbahaya. Ada lagi yang mungkin enggak kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi, termasuk yang ini adalah Mas Tinadik, Mas. Oke. Silakan Pak. Mas, mau bertanya, boleh kembali ke yang sedang running sekarang, Mas? Oke. Ya Pak Dik. Ini kan masih candle merah panjang. Kalau saya mau tahu tuh level psikologinya ada di mana, Mas? Oke, level. Kalau saya punya analisa, yang merah itu adalah retracement. Ya, ini sekarang berada di wilayah level psikologi juga Pak. Nah sekarang ini berada di wilayah level psikologi. Kita tunggu saja nanti apakah nanti selesainya begini atau tidak. Kalau masih selesai begini, berarti artinya di breakout. Level psikologi yang di breakout ini berpotensi lanjut. Tetapi jangan lupa ada ring yang membatasi kita, yang kekuatan itu kira-kira sekitar berapa tadi, 2000 sekian ya, 3000 sekian ya. Kita mengambil dari D1. Nah tadi kita mengambil dari yang terbesar. Yang terbesar adalah mana tadi ya, bukan ini ya, yang merah mungkin ya, yang merah ini. Oke, kira-kira ngambilnya segini. Nah kalau nanti dilewati ya berarti kita lihat apakah nanti kuat lagi atau tidaknya. Kita lihat nanti bagaimana dibentuk di tutup ini. Di emas itu ciri khasnya begini, emas ini kalau sudah kuat, artinya kuat itu berjajar tebal dan tidak ada penolakan yang berarti, maka dia bisa menerjang 4 bahkan 5 level psikologi, atau support resistennya yang tertinggi pun bisa diterjang di sana. Khusus di emas, kalau dia sudah rally, sudah bergerak panjang, tidak ada penolakan, maka jangan coba-coba dilawan. Rata-rata yang hancur karena melawan arah pasar begitu. Dianggap sudah level psikologi, dianggap ini sudah breakout, dianggap ini sudah terpenuhi. Tetapi di emas ini sekali lagi khusus hari Kamis dan Jumat ini betul-betul harus care, kita harus betul-betul perhatian khusus di sana. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat, maka rata-rata trader itu hancurnya hari Kamis, hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami, karena hari Kamis Jumat itu pasar di mana puncaknya hari Kamis, hari Jumat itu mau tutupan gitu. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumatnya, biasanya begitu. Nah, seperti ini biasanya dilawan. Gitu. Maksud saya gini Mas, kalau tadi Mas tarik itu garis biru itu kan psikologinya Mas ya. Ya. Nah itu kan udah tabrak ke fenomena ya Mas. Iya, tapi kan belum selesai nih. Gitu ya. Iya, tapi kan masih perjalanan masih panjang. Selama masih belum selesai, kita mesti anggap itu psikologi ya Mas ya. Iya, tetap nanti kalau belum terbentuk masih Pak ini. Kecuali nanti ini ditolak ke atas, nah nanti level psikologinya baru lagi terbentuk, level psikologi yang baru namanya. Gitu. Yeah. Kalau selagi ini belum terbentuk, masih kotak-kotak masih terus, berarti kita menggunakan yang sebelumnya. Kita menggunakan basic yang sebelumnya. Maka kalau ini tidak bisa, kira-kira yang terdekat lagi yang banyak disentuh di sini ya, banyak disentuh ya. Perhatikan ini disentuh, kemudian ini juga disentuh, kemudian ini juga disentuh di sini, maka ini bisa menjadi nanti maksimumnya di berapa ini. Saya coba untuk terangkan dengan warna yang highlight.
di 1752, sekian. Kalaupun di breakout tetap potensi ada. Hanya saja kalau sudah panjang begini lebih baik kita menunggu saja. Kita jangan ambil resiko ya, karena ringnya sudah betul-betul terpenuhi, maka kita lebih baik menunggu saja. Tidak usah demam dengan candle, karena bisa saja nanti di area di situ nanti mulai memantul. Kalau sudah mulai memantul nanti kita akan dapat harga paling ujung, susah nanti. Ini sudah over, jadi sudah over dari kondisi normal, maka lebih baik kita monitor saja. Lebih baik kita menunggu bagaimana nanti kondisi selanjutnya. Ini kita sudah mendekati Pak, di 1752 sudah hampir mendekati. Ya, emas ini begini pokoknya, kalau udah rally panjang dia bisa lanjut, bahkan bisa mencapai 7.000 bisa. Jadi kalau 7.000 itu kira-kira di mana? Coba saya hitung ya, 7.000 itu kira-kira ini di level psikologi yang di sini. Ya, potensinya ada di situ, ada potensinya. Maka jangan dilawan. Kalau sudah tebal begini jangan dilawan. Ya, kita kalau mau belajar berlatih menggunakan lot-lot kecil boleh-boleh saja, biar nanti ada pengalaman di sana. Tapi lebih baik kita menguji saja dulu dengan di akun-akun kecil aja dulu. Karena ini sangat berbahaya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Dik. Ya, masih Mas. Iya, selagi tidak ada penolakan maka masih akan rally, masih akan terus menembus ya. Emas itu kalau belum ada penolakan dia akan terus menembus. Maka kondisi seperti ini jangan dilawan. Apapun kondisinya, meskipun sudah panjang, sudah melewati level kuatnya, jangan dilawan ya. Jangan dilawan itu artinya dalam jangka lebih lama jangan dilawan. Kalau kita hanya memanfaatkan koreksi-koreksi kecil ya boleh, yang seperti yang kita contohkan di grup tadi, koreksi kecil. Jadi ketika ujungnya tebal kita ambil posisi buy dengan targetnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi dapat kecil-kecil aja tidak apa-apa. Karena di kondisi-kondisi seperti ini tentu pasti ada koreksi naik turunnya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Mas apa ini? Mokolis. Memanfaatkan kondisi running apakah harus time frame D1 atau lebih rendah? Saya tetap rekomendasikan di time frame yang H1 ya, bukan D. Bukan di H1, bukan di D, tapi tetap kita menggunakan time frame H1 standarnya. Kalau kita mau lebih detail, lebih dekat boleh. M15 boleh. Ini caranya. Ya, di M15 kita bisa lihat seperti ini, nanti kita lihat polanya di sana. Kita melihat kondisi rally-nya tidak ada penolakan, boleh-boleh saja kita ngambil peluang di sana. Ya, M15 boleh, tapi saya tetap rekomendasikan di H1 biar kita terbiasa. Nah, di M15 tentu akan lebih jelas pergerakannya. Tapi kalau kita entry di M15, jangan lari-lari lagi ke H1, nanti bingung, jadi tambah pusing nanti. Maka kalau kita entry di M15, selesaikan di situ. Ya, fokus di candle di M15. Ya, jangan lari sana lari sini, karena mata kita akan menjadi lelah, kita mengambil keputusan nanti jadi bingung. Kira-kira seperti itu. Berikutnya dari siapa ini, Pak Tom. Contoh trigger 2 candle penolakan dan apakah trigger running bisa pakai market pergerakan lambat? Tidak bisa. Ya, untuk running tidak bisa, kita market pelan tidak bisa. Artinya pagi yang masih kecil-kecil tidak boleh, karena sangat berbahaya. Kemudian trigger 2 candle penolakan itu ketika berada di level psikologi ada 2 candle panjang penolakan. Contoh seperti ini. Ada 2 candle penolakan yang panjang. Ini contohnya seperti ini. Oke, saya coba untuk contohkan ya, ini biar nanti ya setidaknya paham. 2 candle penolakan yang panjang ya. Panjang itu seperti apa? Bandingkan dengan bodinya. Ya, bandingkan dengan bodinya, asal minimal separuh dari bodinya sudah panjang. Kemudian perhatikan level-levelnya, kemudian waktunya. Jangan ngambil di jam 00 ke atas. Ya, kalau udah 00 ke atas tidak usah diambil. Kemudian ada lagi di level psikologinya.
Jadi penolakan di sini, ada penolakan juga di sini. Berada di level psikologi. Penolakan yang panjang ini bisa menjadi trigger untuk kita entry. Ya, penolakan panjang bisa kita jadikan sebagai trigger. Ya, penolakan panjang pokoknya double. Ya, panjangnya seberapa? Ya kita bisa lihat. Kalau cuma panjang kecil daripada bodinya masih kurang panjang, maka kurang valid. Valid itu ketika betul-betul panjang dibandingkan dengan bodinya. Ya kira-kira seperti itu Pak Tom. Nanti bisa dipraktekkan ketika menemukan candle-candle seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan dari yang lain ya. Pasang lot berapa and profit berapa di OP News tadi? Waduh, ini kita ini Pak Dev ini banyak profit ini. Ya adalah Pak, lumayan lah Pak. Ada, kalau cuma 500. Iya. Kasih tahu Pak, Pak. Buat semangat Pak. Kenapa Pak? Biar kami semangat Pak. Kasih tahu lah Pak. Anda dapat dikit aja kok, cuma 400 sekian aja. Enggak banyak. Mantap Pak. Ya 400 berapa? Enggak sampai 500 lah. Ya kalau dibanding ditambahkan yang tadi sore tadi ada hampir 1000 lah. Tadi sore kan 3 kali masuk tadi. Ya, bagi kalau saya gitu kami minggu depan mau ke Jember Pak, nyusul Pak. Di Surabaya ada jadwal nanti Pak, jangan khawatir Pak. Di Surabaya ada jadwal nanti. Kita boleh. Kapan itu Pak? Di Surabaya tanggal 5 bulan depan Pak. Nanti nongkrong rame-rame di sana Pak. Ya, nongkrong nanti rame-rame. Jadi kita bisa lihat langsung di sana. Surabaya mana Pak? Di Hotel Ibis Bu, di Jalan Basuki Rahmat kalau nggak salah itu. Dekat kosannya. Iya. Nanti ngumpul nongkrong aja biar tahu Pak Wijaya itu kayak apa Bu. Nanti biar tahu, biar bisa membuktikan langsung gitu ya. Kan selama ini cuma online aja. Nanti live-nya langsung itu biar ketemu. Mas, aku harga melu iso Mas. Kenalin saya sama sponsor yang muda Pak. Aduh. kok tahu saja toh Pak? Kok tahu saja toh Pak? Karena Pak Mar ngasih tahu Pak. Oke. Nanti gampang nanti. Oke, kita coba lanjut ini. Apakah bagus untuk simpan buy pada saat ini? Simpan buy pada saat ini. Posisinya kalau di bawah boleh Pak. Seperti ini. Simpan posisi buy boleh saja nanti untuk ke depan 1-2 hari ke depan boleh, atau untuk nanti beberapa hari ke depan boleh kita simpan buy. Misalkan tadi contoh simpan buy boleh enggak, kalau posisinya di bawah ini boleh ya, kita simpan buy boleh asal ketahanan kuat. Saya pastikan nanti akan panen nanti, tapi bukan hari ini, bisa juga nanti besok atau lusanya. Tapi jangan lupa juga hari Minggu ini, hari Jumat itu kalau kita tidak clear, besok Seninnya terkadang ada gap ya, cukup panjang gitu. Oke, ada lagi enggak ini? Ada fee-nya lagi enggak di acara itu? Karena ini nyewa hotel Pak, jadi kalau nanti ikut ya nanti kena biaya cas hotel, makan dan ruangan macam-macam ya. Kalau cuma nongkrong di luar boleh, monggo free semuanya. Kalau ikut di dalam ya saya juga kena juga. Bagaimana cara menentukan market sudah berbalik arah? Nah, market, untuk menentukan market berbalik arah, satu, ringnya terpenuhi, yang kedua ada penolakan di sana. Penolakan yang saya maksud adalah ekornya panjang. Atau misalkan tidak ada ekor panjang, tiba-tiba ada candle yang berubah warna. Dalam kondisi tidak ada penolakan, tiba-tiba candlenya berubah warna. Ya, contoh begini misalkan. Kalau tidak ada penolakan, tiba-tiba candlenya berubah warna. Nah ini tidak ada penolakan. Yang seperti ini tidak ada penolakan, tiba-tiba candlenya berubah warna. Walaupun ini sebenarnya sudah mewakili kekuatan yang sama. Oke, saya coba lihatkan yang lain yang kelihatan. Ini perhatikan. Ini tidak kelihatan di sebelah
atasnya tidak tampak di situ market mau berbalik karena tidak ada penolakan, yang warna hijau di situ tidak ada penolakan. Ini tidak ada penolakan, tetapi tiba-tiba ini ada candle merah, maka ini bisa menjadi pertanda market itu bisa reversal atau berbalik. Atau misalnya di bawah ada banyak penolakan, nah, atau di atas sama saja, di atas atau di bawah. Perhatikan di sini ada banyak sekali penolakan. Ya, kalau kita lihat mulai dari sini penolakan. Terakhir penolakannya di sini. Ya, penolakan terakhir di sini. Artinya body semuanya itu semuanya ditutup di sini, tidak lebih dari situ. Maka dari penolakan yang ada ini mengindikasikan di situ berpotensi akan memantul atau berbalik arah dari turun menjadi naik. Ya, kira-kira seperti itu tandanya. Ya, tandanya kalau berbalik selalu ada petunjuk. Kalaupun tidak ada penolakan, biasanya berganti warna, ya, berubah warna. Contoh misalkan yang panjang tidak ada penolakan. Nah, ini penolakannya banyak sekali. Penolakannya naik, kemudian banyak penolakan terakhir panjang begini. Kemudian di level psikologi sebelumnya perhatikan, ada candle penolakan juga sebelumnya. Jadi artinya di area di situ banyak penolakan, kemudian yang terdekat dari running juga banyak penolakan, berubah warna dan sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil termasuk dari pola candle, ya, dari pola angle fing dan sebagainya. Nah, ini misalkan contoh ini yang ini naik. Di ujung sana tidak ada penolakan, tetapi jangan lupa ini ada level psikologi di atas. Di sini ada level psikologi. Kemudian dia tidak breakout dan ujungnya cuma sampai di sini. Tiba-tiba berubah warna. Maka bisa menjadi pertanda akan berbalik. Setidaknya ada peluang untuk kita entry gitu aja. Kita tidak tahu berbaliknya sampai di mana. Sampai di bawah atau sampai di mana, yang terpenting ada peluang untuk berbalik. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Tanggal 5 ada rekod enggak ya? Tanggal 5 nih rekodnya mungkin rusak atau enggak, saya kurang cek ya. Ada kalanya rekodnya tidak bisa dibuka ya, mohon maaf. Tapi kalau untuk hari ini insya Allah bisa. Kemarin juga bisa. Jadi yang bisa nanti kita share ke teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih waktunya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil dari sini. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Profit dua arah. Iya, siap.